Iya lu, Jehong. Tapi gue mau ngomong ya, Cika Ode itu adalah senior gue paling terbaik loh. Tapi bener ini nggak beres ya. Oh, jadi gue enggak. Bukan maksudnya yang setiap lu review hotel itu lu buat berzina. Kalau itu udah pasti. Kan gue sama mama bapak gue. Kan itu sama mama bapak gue. Tapi kan beda kamar. Aduh, ini pasti diedit dulu deh kalau ngomong sama lu nih. Udah pokoknya barangan dari abang gue udah kita siapin gini. Besok nih mau launching, besok nih mau opening gitu. Besok opening abang gue malamnya meninggal. Innalillahi. Gitu. Jadi udah udah lama kalau nggak sakit. Jadi gini, Bro and Sis. Jadi gini, Bro and Sis. Udah. Kan udah ceritain sama Mas Adit kan? Yang episode itu kan? Udah Cika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Adi goyang abang yang di Majalengka. Asik. Hari ini balik lagi kita ada di Aryan Suites Hotel Kamar. Dan hari ini Bro and Sis kita punya bintang tamu yang amat sangat ciamik. Bodybuilder coy. Bukan lagi. Dan dia biasa ya itu tadi Majalengka digoyang. Masa iya bodybuilder Majalengka digoyang? Dia Bisa dia. Dan kebetulan bintang tamu kita hari ini itu kita sudah hampir 1 abad kita nggak ketemu sama dia ya. Iya benar, karena dia nyari wangsit. Coy. Raffi Cina. Raffi Cina. Sebelum apa nih? Gue datang ke sini karena nama gue disebut-sebut di episode Mas Aditya Gumai. Mas. Gue menonton itu semua. Kalian berkali-kali kalian menyebut nama gue Cemong Raffi Cina. Maka di saat gue ditawarkan, gue langsung iya karena hari ini balas dendam gue. Oh jadi lu mau apa? Lu mau balas dendam? Nggak mau apa-apa. Lu mau balas dendam sama Mas Adit? Enggak dong, Mas Adit. Enggak dong. Tapi karena pas-pasan gue nonton, nama gue disebut-sebut alhamdulillah dan alhamdulillah. Gue hadir di Wow The Sister. Raffi Faryabi. Maunya dipanggil apa? Jadi maunya dipanggil apa? Raffi Cemong. Cinon, atau Iya, Cemong? kalau kalian mah Cemong ya. Ya. Cemong aja nggak apa-apa. Zaman-zamannya dulu Lenong kan, Olga dan yang lain-lain Iya, itu kan jadi Raffi Cinon ini salah satu anggota dari Lenong Bocor. Iya, betul sekali. Padahal mereka ini udah tahu gue dari kecil dan udah tahu semuanya. Kayaknya agak bingung ya, apa yang mau ditanyain udah ujung-ujung dari ujung rambut sampai ujung kaki gue udah tahu semua. Belum tahu. Iya, benar. Nggak ada yang kenal lo, Iya, Cong. kurang terkenal gue ya, Boy ya. Iya, benar. Mereka tuh nggak tahu kalau waktu pas zaman di Sanggar itu lo suka dikunciin di kamar mandi. Iya, Nggak tahu saya. Iya, benar. Tapi iya lagi, ya Iya, Allah. benar. Jehongnya Iya lu, Jehong. Tapi gue mau ngomong ya, Cika Ode itu adalah senior gue paling terbaik loh. Tapi bener ini nggak beres Oh, ya. jadi gua enggak. Lo judes, lo jutek. Ya, tapi dia malah jadi sahabat gue malah karena seumuran. Karena pertama yang Tadi namanya Ibu, Mama. Muat gak sih kursinya, Cor? enggak tadi lu duduknya kok makanya agak- bagus agak duduk di ujung kayu nggak di banget. sofa jadi nggak bertakan gue. Enggak maksud gua lu duduknya bisa agak mundur dikit gak sih atau gimana sih? Enggak, emang udah padat bu. Emang udah padat, udah nggak usah dibahas itu. Iya. Terus Ini kalau ngomong anjing boleh nggak sih ngomong anjing ya? Hah? Kesel deh gue. boleh terus tadi lanjutin lagi. Iya.
Jadi tuh yang namanya di Sanggarananda itu awal-awal itu kan nggak ada bukan senioritas sih, tapi nggak ada. Tapi ya pasti gue anak baru, gue kan tahun 97 bareng sama Olga Ruben, dia lebih berapa bulan lah di atas gue, tapi 1 tahun yang sama. Senior gue Cikawa Odel ya. Mohon maaf, bisa pelan-pelan. Oh iya benar. Gue ngap tahu. Iya sih benar. Iya. Nah mereka itu ada senior gue. Nah dan ya mereka nggak sombong, tapi ya pasti ada ini dong ya, ada gap jeda antara junior dan senior Lo ya. aja yang berasa gitu. Nggak berasa. Karena lo dikunci di Bukan. Belum kejadian. Itu yang gue masih pakai bedak tebal yang awal-awal. Tuh jadi gue kan Ruben sialan kan. Kan sialan Ruben. Gue pakai bedak pixie mak gue tahu gara-gara itu. Ngapain juga sih lo pakai bedak? Makanya tadi lu kasih tau dulu Brosis. Jadi gini lo Brosis, dulu dia waktu zaman masuk Sanggarananda itu ya, teater kaula muda itu dia itu pakai bedak emaknya, bedak pixie. Tapi dempul. Bukan lagi karena gue nggak paham. Sama almarhum Olga sama Ruben masih gini. Bibit bisa nih kalau kita kerjain nih gitu. Tapi sebenarnya tuh kita niatnya tuh bukan niat yang kayak antara senior sama junior, tapi memang kita tuh niatnya tuh emang pengen ngerjain dulu aja gitu. Enggak udah ngomongnya bibit banci sekalian, enggak usah ngomong, udah langsung aja ke situ. Terus bukan gue yang ngomong. Enggak apa-apa langsung daripada orang lain yang ngomong. Iya. Nah, terus di situ emang bener kan ada namanya acting berdua, gue dapat sama Cikawa Ode. Mungkin Cika juga lupa ya, Bo. Ini apa yang dilakukan sama dia, langsung dia tuh nyamperin gue gini, halo, namanya siapa? Itu Oh nice banget. Sebenarnya Allah sampai sekarang tuh gue masih berasa, Bo. Enggak benar. Dan lo sedih? Walaupun gue enggak sedih juga. Tapi maksudnya satu-satunya senior yang ya sekarang sih enggak gue anggap senior. Tapi dulu ya maksud gue, dulu tuh dia tuh yang paling nice, yang paling humble gitu. Yang paling humble. Tepuk tangan dulu buat Cikawa Ode dong. Kalau Cika kan emang gua kan emang mis persahabatan, kan mis persahabatan. Mis congeniality. Kalau Lia kan emang mis jutek. Tapi malah gue lebih dekat banyak jalan sama mereka sama Lia dulu. Aduh, bentar. Lu bilang katanya apa? Lebih dekat. Jalan namanya. Emang lu ngerasa dekat sama dia? Astagfirullah. Oh, mau gue dipannya ke gue gitu. Gue harus berucap. Iya dong. Karena dia kan bilang katanya dekat sama lo. Ya. Lu nggak ngerasa. Tapi ada sentuh Anda di tangan saya ya, Ode. Saya menemani Anda naik taksi tiap malam. Sampai saya bongkar. Kita mabok-mabokan di Sijes. Iya, betul. Sudah berapa juta uang hamba habis Anda membayari saya juga. Ibu ini emang gila membayarin orang. Gua ditraktir terus sama dia dahsyat. Karena untuk menemui penyanyi itu. Karena jadi ada momen di mana 1 tahun itu yang gue gila keluar, gue dugel. Memang itu adalah umur kita. Itu adalah waktu di mana gue dan dia bergerilya. Iya. Bukan gue dan dia ya, gue dipaksa Gue dipaksa bergerilya sampai di Bali 1 bulan lebih gue. Gilinya cuma nemenin dia pacaran. Gini yang karena Mama Nini kalau gue nggak nemenin dia, Mama Nini marah sama gue. Gue jadi babysitternya dia. Sabar ya Bu ya. Iya. Karena emang lu jatuh asisten gue. Iya. Jangan ngomel-ngomel. Jangan ngomel-ngomel. Jangan ngomel-ngomel. Kita belum paham loh gini gitu. Oke, itu kan kita kan lagi merefresh masa lalu. Betul. Kita ya. Nanti kita obrolin lagi tentang masa lalu ya. kita. Sekarang kita lagi mau ngomongin tentang childhood. Oh, mampus. Siblings. Tahu Neng, keluarga apa adik kakak saudara. Iya benar. Ya Allah, pacar gue kan juga bule Neng. Jadi enggak ya kemana? Coba itu edit ya. Kalau itu edit mama bapak gue soalnya. Jangan gitu edit ya. Coba demi Allah, mohon Pak. Ya edit banget. Jangan sebut. Ya, jadi edit aja. Bener ya, gue ini beneran loh. Yang deket banget sama mama bapak gue. Bukan maksudnya yang setiap lo review hotel itu lo buat berzina. Kalau itu udah pasti. Kan gue sama mama bapak gue. Kan itu sama mama bapak gue. Tapi kan beda kamar. Aduh, ini pasti diedit dulu deh kalau ngomong sama lu nih. Tapi gini. tolong banget jangan dia minta tolong. Ya udah enggak usah disebutin. Iya. Nggak gini, kita mau ngomongin masalah childhood. Dan kebetulan yang kita tahu ini kan Cinon kan 2 bersaudara ya? Nggak lama Timan nangis ya ke. Nggak ada. Kalau jangan tutup. Iya benar. Nggak usah kan 2. Ya kan tentang
sibling. Iya benar. Sabar Bu, marah-marah melulu. Kan tentang Gue bilang kamu sibling. gak ada harga dirinya di sini. Kayak gua sama Lia Iya. sibling, sister. Kalau lu kan brother. Sister and brother. Tapi emang lu udah terbuka, Cok? Terbuka apaan? Maksud lu, emang gue kenapa? Ada gila-gilanya sih Lia ya? Iya, Emang gue ada apa yang disalahin gue? Apa kesalahan gue lagi? Apa dari gue? Gimana begitu? Lu Gue. gila ketahuan banget. Iya, tapi emang lu kan berdua nih, dua bersaudara. Sama Masih almarhum abang, Iya. ya kan? almarhum Bang Rio. Bang Rio. Nah, meninggalnya kapan gue lupa deh. Tahun 8 tahun apa 9 tahun yang lalu ya? Lupa apa 9? sekarang tahun berapa sih? 2022. Pokoknya antara 8 atau 9 tahun yang lalu. Oke. Nah, lu tuh sebenarnya sedekat apa sih sama si Mas Rio? Itu mah rumpi dan tadi kena dong kalau itu. Enggak. Ya, nggak usah nih. Enggak apa-apa. Kalau mau nengneng juga enggak apa-apa. Iya benar. Sedekat apa lu? Karena cowok sama cowok ya, Bo. Ya cowok sama dia terus. Ya cowok sama cowok jadi Kan lu sendiri. dekatnya itu beda ya. Ah. Tapi di detik-detik setahun jadi gini. Kan abang gue udah rumah tangga jadi enggak Ya. satu rumah sama gue. Ya. Selisih berapa tahun? Hampir 5. Oh, hampir 5 abang gue tahun. 80, gue 85 kan. Ya. Terus hampir 5. Nah, gue karena abang gue sudah berumah tangga jadi nggak satu rumah sama gue lagi. Udah jadi jarang ketemu lah gitu ya. Nah, akhirnya abang gue didiagnosa kanker usus yang wah itu parah lah, itu hampir 2 bulan di rumah sakit dan itu membuat gue down, keluarga gue juga itu titik terendah gue juga pada saat itu. Yang akhirnya nyokap gue bilang nyatu lagi yuk, satu rumah lagi biar mama yang bisa ngurus. Jadi maksudnya istrinya bisa ngurusin, kalau dia itu nyokap gue bisa tapi dipantau bisa sama orang barengan sama tua gue. ya. Nah akhirnya jadi dekat lagi kan, jadi satu rumah lagi, jadi dekat lagi dan jadi teman sharing. Jadi abang gue harus menjalani kemoterapi yang puluhan kali, operasi sampai 2 kali. Yang kata dokternya bilang ke kita yang ada di rumah itu naikin mood dia ya, karena kemo itu tidak akan bisa masuk ke dalam tubuhnya kalau moodnya tidak bagus, dia drop atau apa. Kayak gitu. Jadi kita satu rumah tuh dibikin oke lah, dibikin nyaman. Yang gue jadi yang nggak jarang ngobrol, jadi gue sering ngobrol, Jadi ngobrol terus. di depan hal ini gue tuh apa namanya teras rumah gue lah. Itu tempat abang gue, kalau abang gue tetap masih bandel ngerokok kan, jadi dia tuh ngerokok sambil gue ngajak ngobrol teman. Nah akhirnya 3 tahun, jadi dia bertahan di rumah gue 3, jadi kanker survive-nya tuh dia 3 tahun. 3 tahun. Nah selama 3 tahun itu gue sangat dekat, apalagi terakhir itu gue sangat dekat karena gue lagi merencanakan bikin bisnis barang action figure. Ya abang gue tuh kan suka banget sama action figure. Nah gue jadi kita tuh udah, aduh Tuhan, gue nengok. Jadi kita kayak nyewa, ada satu kios nih kita udah nyewa gitu. Terus udah pokoknya barang dari abang gue udah kita siapin gini. Besok nih mau launching, besok nih mau opening gitu. Besok opening abang gue malamnya meninggal. Gitu. Jadi udah di dan hari itu tuh abang gue tuh nggak tahu kenapa makannya banyak, mau mie ayam, bakso, somai ini tuh kayak di segala macam. Dan kata dokter itu emang walaupun sudah operasi 2 kali dan sudah kemoterapi, katanya insya Allah udah bersih. Maksudnya kita udah tenang kan? Ya nggak tahu ya, katanya kata Pak Ustadz kadang-kadang kita dibikin enak dulu nih, keluarga dibikin seneng dulu, tapi malah di posisi itu yang akhirnya insya Allah gue nggak nyangka gitu, karena emang ini lagi sehat-sehatnya banget. Bang Rio tuh lagi sehat-sehatnya, lagi akan, jadi kata dokter kalau ini insya Allah akan sembuh, akan disambung lagi. Jadi abang gue tuh buang airnya dari luar, Bo. Ada dari kantong sini. Dan itu kejadian yang bikin gue, ada satu kejadian yang bikin gue sedih. Jadi sebelum meninggal itu, sebulan yang lalu itu, gue dapat undangan family status, tau nggak? Nah, itu kan sama keluarga. Gue sama abang gue, jadi gue syuting bareng, mau syuting, udah mau besok ke syuting nih. Abang gue bilang gini, Vi, gue nggak usah jadi deh. Kenapa? Kan kita udah bikin baju bareng gitu. Kenapa? Gue malu. Kenapa malu? Nanti elunya malu. Kenapa gue nggak kepikiran? Terus kata abang gue gini, nanti kan pakai clip on. Abang gue itu kan buang air sama kentutnya kan di sini ya. Kalau clip on sini kan kedengeran, Bo. Kata dan dia tuh kentutnya itu nggak bisa kayak kita berasa kita mau kentut. Dia keluar aja. Atau keluar itu broad gitu kan. Dan dia takut di saat kita lagi syuting itu keluar. Gue baru kepikiran tadi, gue nangis ya. Dan saat itu juga gue telepon ke PH-nya, gue cancel. Maksudnya lebih baik gue yang mundur daripada abang gue harus gue gantikan gitu. Dia gitu. Ya udah, akhirnya nggak jadi syuting gitu. Akhirnya nggak jadi syuting. Tapi abang gue bilang enggak, jangan, kalian syuting aja nanti sama kakak ipar gue dan saudara gue yang lain gitu. Enggak. Akhirnya udah hari itu nggak jadi syuting dan
sebulan kemudian akhirnya abang gue meninggal gitu. Dan dibilang dekat banget karena setelah itu jadi dekat banget gitu. Ya, di momen 3 tahun. Di momen 3 tahun itu ya. dekat banget. Jadi ada satu momen yang pokoknya banyak sih, abang gue tuh kayak penolong. Biasanya apa yang kalian ngobrolin? Terakhir itu gini, jadi terakhir itu kan kita tuh pada saat itu memang jujur, wah lumayan abis-abisan ya, namanya itu kan wah ya lumayan besar ya, sampai akhirnya gue sempat jual mobil sedan gue, terus gue nggak punya mobil pada saat itu, ada mobil abang gue, maksudnya cuma ada mobil abang gue gitu, sedangkan gue dapat sinetron stripping pada saat itu yang notabene di Ciracas syutingnya, jauh dong. Gue bilang gini, akhirnya gue nggak ambil karena gue nggak, kalau misalnya kalau pulang balik gue naik Grab atau naik, tahu tuh dulu ada Grab apa belum ya, pokoknya taksi atau apa, bingung. Itu abang gue bilang, udah nih lo pakai aja. Padahal dia sangat butuh buat kemonya dia kan gitu. Abang gue tuh begitu gitu. Abang gue tuh yaudah yang penting bahagia nih yang lain. Jadi dia tuh kayak, dan sekarang akhirnya itu yang gue juga lakukan dengan keluarga gue gitu. Abang gue tuh orangnya nggak pernah banyak ngomong, nggak pernah ngomong diam, tapi dia action gitu. Makanya orang kalau nggak ngeliat abang gue tuh gondrong kayak, wah ini suami bertanggung jawab apa enggak sih? Maksudnya kayak sakanya lu tampilannya doang seperti itu. Abang gue itu sangat bertanggung jawab, boleh tanya sama istrinya. Abang gue itu memang banyaknya di rumah karena dia sakit, tapi dia online kan, dia punya bisnis action figure dan alhamdulillah gitu. Jadi dia di rumah pun sangat bertanggung jawab, bahkan sama nyokap bokap gue kan. Jadi makanya pada saat itu, dan sekarang gue lumayan gue nggak merasa beban sih, tapi gue merasa pada saat abang gue meninggal tuh gue kayak down, oleng, karena yang tadi gue berdua harus membiayai nyokap, sekarang gue harus sendiri gitu kan. Itu yang buat gue nggak, demi Allah gue nggak ngerasa beban, tapi gue jadi kayak patah sayap gue gitu. Karena abang gue tuh bisa dibilang yang, malah gue tuh diajarin sama abang gue tuh hal-hal yang, ini nyokap nih, abang gue tuh pecinta sangat sama nyokap. Abang gue tuh ke mall aja tuh nyokap tuh digandeng, sampai mesti bukan dia nggak sayang sama istri, tapi sebegitunya memuliakan seorang ibu. Itu yang gue jadi sekarang tuh nggak tahu kenapa yang keingat itu. Dan ya yang buat gue jadi sekarang sangat nomor satu adalah orang tua dan keluarga, karena itu wasiat dari abang gue sendiri gitu. Ingat, kita cuma punya ibu nyokap bokap karena kita cuma berdua gitu, dan pada saat dia mau meninggal itu kita harus bareng, kita harus nyatu, kita nggak boleh ribut, kita nggak boleh kayak gitu-gitu. Yang abang gue tuh nggak pernah kayak gitu, abang gue tuh nggak pernah kan secuek itu ya kan Bang Rio. Secuek itu, tau gak? Secuek itu Bang Rio. Iya, dan nggak tahu dia momen terakhir itu tuh kayaknya dia tuh kayak menunjukin jadi sayang sama gue. Iya. Karena sebelumnya kan kalau nggak pernah. Gue pernah ngafe bareng abang gue, kangen nih ngafe gitu di salah satu kafe punya saudara gue, terus gue nyanyi lah di panggung gitu ya. Abang gue tuh nggak pernah lo bangga, ya adik gue tuh artis, adik gue nggak pernah gitu. Tahu gue nyanyi tuh di panggung, dia teriak lo ke orang-orang, wah itu adik gue lo gitu. Lalu gue nangis di panggung buat di saat abang gue lagi sakit gitu. Maksud gue abang gue nggak pernah begitu. Abang gue nggak pernah kayak gitu, dan maksudnya gue langsung denger terus. Dan itu di videoin kan sama kakak ipar gue lihat loh, adik gue nih, adik gue. Padahal gue dijingkrakan, kurang gila di situ. Jadi nggak tahu, gue takutnya selama ini abang gue malu nggak sih? Maksudnya ya gue kayak gue beban di TV atau apa-apa, gue nggak tahu keluarga gue malu nggak sih gitu. Tapi kok abang gue pada saat itu menunjukkan kalau dia ini adik gue, woy. Sampai kata teman-temannya, oh nggak mungkin gitu, ini adik gue. Sampai dia maju ke depan, dia pengen nunjukin bahwa ini teman adik gue. Dia maju sama abang gue, nggak pernah joget, dia joget bawa di panggung. Itu tuh di setahun terakhir mau meninggal itu. Jadi gue banyak momen-momen yang buat gue teriris banget di hati gue gitu. Makanya jadi yang tadi sempat lo bilang ya, ustadznya bilang katanya mungkin ini adalah momen di saat lo dikasih harus nyaman, bahagia, bareng apa segala macam. Tapi di saat itu pula lo harus bisa mengikhlaskan takdir yang udah ditulis. Iya itu. Mungkin juga selama sebelum abang lo sakit kan memang nggak deket ya kan? Iya dekat, tapi ya begitu cowok gimana sih? Dia kan secuek itu kan. Gue tahu, tapi gue ingat sih Cor, maksudnya dulu gitu gue pas lagi nginep ke rumahnya dia. Iya, dia kan salah satu orang yang sering banget. Dalam kamar, jadi kan kalau ini abang lo mana itu? Tuh lagi, lu biasa ngomong apa dulu waktu belum nikah ya? Biasa lagi kekepin cewek, padahal enggak gitu. Waktu itu dia bilang pas kalau gue lagi nginep, abang Mas Rio mana? Lagi
Coba. Kalau enggak dia kalau ngomong sama gue lagi kekepin cewek, lu bilangnya kan biasa suka kayak gitu. Padahal mah enggak, dia asik dengan sama teman-temannya. Terus dia kan di rumah kan ada studio kan, pas main band gitu abang gue. Anak band. Makanya mungkin dikasih momen-momen terakhir di 3 tahun itu tuh akhirnya lu jadi deket banget dan itu. Tapi dulu waktu kecil ya kita balik lagi ke ya belum kecil lah, masih kecil nih. Lu kan beda 5 tahun sama Bang Dio kan. Terus dia itu dulu tuh secuek itu nggak sih sama adeknya? Secuek itu, dan gue bukan dianggap, maksudnya gimana sih, gue tuh emang rumpi ya buat dari dulu kan. Jadi kalau abang gue kan SMP SMA tuh udah mulai ngerokok, dan gue ngintip tuh kalau ngadu kamar di atas, kamar dia, gue ke atas tuh gue ngadu sama bapak gue. Terus dia bilang dia gitu, mak gue dalam merintah gue ngadu gitu. Terus makanya dia tuh nggak pernah mau nemenin gue kalau dia lagi kemana-mana tuh gue nggak boleh ngintilin dia, dan gue maunya ngintil gitu. Tipenya ngintil abang. Pengen tahu lu abang gue ngapain? Gue pengen tahu abang gue ngapain gitu. Gue bergokin loh. Tapi abang lo risih. Gak mau ngintilin. Gue ngomong apa li, gue udah tahu otak lu mau kemana. Tapi gue dulu waktu zamannya gue lagi, kan kita dulu awalnya kan kita nyanyi, gue diintilin mulu sama dia, gue gak risih kan. Ya karena lu satu dunia, gue kan beda dunia. Kita minum dulu. Kayaknya capek banget ya, capek banget ya ibu, kayak habis cerita. Kok ibu gue manggilnya? Oh iya bener, gak apa-apa. Dalam bakti juga dipanggil ibu, gak apa-apa. Nah jadi kita mau cerita dikit lagi nyambung. Jadi itu titik terendah gue, dan gue sempat, ini belum banyak yang tahu, tapi gue pernah sih cerita di salah satu podcast juga. Jadi gue tuh sampai setelah abang gue meninggal 3 bulan terakhir itu gue down, lu ingat gak sih lu jemput gue ke rumah gue, terus habis itu kita ke Kemang ketemu sutradara siapa sih teman lo, nah adalah lu, nah itu kan gue lagi down nih, gue bilang badan gue lagi gak enak, itu kan abang gue baru meninggal tuh li. Jadi gue 3 bulan itu gue sakit tapi nggak tahu kalau orang mikir orang nyakanya tuh kayak dibikin orang atau apa, padahal emang enggak, pikiran doang. Gue nggak tahu itu pikiran, itu tuh demam, pusing, mual apa GERD. Nah ternyata dokter gue bilang gini, saya mau rujuk kamu ke psikiater, Bu. Sampai gue gilingan ya, Bu. Gue mikirnya gitu, hah? Emang saya gila? Ke psikiater? Iya, gue ke psikiater, Bu. Gue makan obat penenang. Gue minum obat penenang sampai berapa tahun. Gue ke psikiater. Karena lu terlalu depresi. Gue baru tahu nih. Jadi gini ya. Akhirnya setelah itu. Harusnya lu ke Mel, Bo. Melisa kan psikolog. Oh iya. Saya bocah, tapi kan nggak bocah lagi. Enggak, beneran serius. Mel kan psikolog. Oh dia umuran kita juga? Iya, dia emang buka praktek. Iya. Nah tapi kalau ini kan gue ke psikiater, kalau psikiater kan pakai obat, karena gue nggak bisa tidur. Gue tidak bisa tidur, insomnia itu separah itu, gue nggak bisa kerja, gue bener-bener pas, sedangkan gue harus biayain keluarga gue kan, jadi gue bingung harus kerja tapi gue nggak bisa tidur gitu. Nah akhirnya ke psikiater yang gue sampai kata dokter gini, saya pernah dapat 10 pasien kayak kamu, saya nggak tahu sakitnya apa, gue udah di medical check up semua, bagus semuanya. Tapi pas saya rujuk ke psikiater, katanya ternyata dia ada maksudnya bukan gangguan jiwa ya. Kalau gue rasa kayaknya iya. Nah, akhirnya datanglah gue ke psikiater. Nah dia kan bilang, ini seriusan lu ke psikiater? Demi Allah, tanya sama bapak gue, demi Allah Rasulullah. Dan akhirnya efeknya ke emak gue juga ke psikiater, ntar gue ceritain. Nah akhirnya jadi beruntun ke emak gue juga. Nah akhirnya gue gue ke psikiater, dan jadi tanya mau psikiaternya cewek apa cowok. Gue cuma request boleh apa aja, tapi yang penting gue pengennya satu agama. Maksudnya bukannya gue karena membedakan agama ya, maksudnya kan ini urusan hati ya, ada hubungannya sama urusan gue sama Tuhan gitu ya. Nah karena pada saat itu ya alhamdulillah gue masih menjalani ini, tapi maksudnya gue sholat 5 waktu, tapi kayak sholat gue tuh kayak pada itu kayak ngambang nah, ya. Akhirnya gue kan butuh juga spiritual ya, maksudnya kalau dia seorang psikiater, dia juga kalau bisa yang biar satu ini sama gue lah gitu, satu server sama gue gitu. Nah akhirnya gue ketemu sama si ibu itu, dan benar, jadi gini, pas gue cerita tentang sebuah bla gitu, terus dia bilang gini, kamu sholat nggak? Sholat Bu, benar sholatnya. Iya sholat, benar. Kamu sampai sekarang tuh gue sangat ingat banget di saat kamu takbir, benar-benar kamu takbir nggak? Iya takbir. Kamu rasain nggak? Allahu Akbar, urusan itu benar-benar Allah Maha Besar, benar-benar khusyuk banget. Kamu rasain nggak? Karena selama ini gue sholat ya sholat, Allahu Akbar ya udah. Gue cobalah di rumah hari pertama. Gue benar-benar yang
subuh, zuhur, asar, maghrib itu gue sampai hari ketiga gue tenang. Gue mau tahu nggak apa yang gue tidak ada sakit dikit pun. Gue buang nggak yang tadi gue nggak bisa buang air dibuang aja. Gue demamnya hilang. Benar-benar gue tidak minum obat apapun tapi gue sembuh. Gue ke dokter lagi ke psikiater lagi. Kata psikiater sih dia sudah sembuh tapi gue disuruh tetap makan obat penenang itu. Nah tapi gue stop sendiri karena gue takut jadi maksudnya gitu. Tapi emang bener emang ini semua dari sini. Jadi itu benar-benar yang pernah gue alami selama 3 bulan itu gue sembuh dengan ya itu emang harus lillah ya gue harus ikhlas. Itu dia. Mungkin karena lu masih belum bisa mengikhlaskan kepergian abang lo. Nah yang gue pikirin adalah bisa nggak ya gue yang gini, abang gue tuh sekaratul maut kan di tangan gue sama kakak ipar gue di depan mata gue itu benar-benar nafas terakhir itu di depan mata. Jadi sebelum itu dia genggam tangan gue terus dia bilang gini, jangan tinggalin anak-anak gue ya Vi, anggap anak-anak gue kayak anak-anak lo. Nah itu tuh kepikiran di hati gue sampai sekarang gitu. Apakah gue bisa bikin dia bahagia? Itu yang membuat gue makanya kalau lihat konten-konten gue pasti bareng sama keluarga pasti karena ya dia sih punya nyokap, alhamdulillah kakak ipar gue orang yang sangat hebat mengurus anak-anaknya, tapi kan dia juga butuh sosok ayah gitu. Makanya gue dan bokap gue selalu bagaimana caranya walaupun gue nggak bisa sepenuhnya menggantikan sosok Bang Rio tapi jangan hilang gitu. Makanya gue kemanapun pasti lo bawa selalu, dan gue emang riders gue tuh sama orang yang endorse atau apapun berenam saya sama keluarga saya. Kalau enggak gue bukannya gue nolak kerjaan ya, kalau ada beberapa endorse yang nggak bisa memfasilitasi gue berenam gue nggak mau, gue mundur karena gue bayang gue makan gitu. Jadi kayak sekarang aja nih abis dari sini gue mau syuting lagi di puncak itu, gue ada kerja sama salah satu TV sama hotel juga. Ya itu karena permintaan Abigail, ponakan gue baru beli drone. Oh Mapi cariin hotel dong yang bisa, tapi yang terbuka, yang camp, yang bisa aku mainin drone. Gue cariin saat itu juga. Alhamdulillah orang ownernya temen gue. Ya udah ini buat Abigail gitu. Gue sampai bilang deh ini buat kamu. Gitu. Karena gue sebenarnya dibilang gue tuh gila kerja, gue nggak pengen banget jalan-jalan, sebenarnya pengennya kerja aja, tapi maksudnya ya itu buat mereka gitu. Gimana caranya kata-kata terakhir Bang Rio lu jalanin itu jalanin. Nah itu kali yang membuat gue saat ini bukan nggak pengen menikah, tapi kayak sampai anak-anak berdua tuh pernah bilang sama gue gini, Mapi nanti kalau mau punya nikah mau punya anak berapa gitu, pengennya 3 gue jatuh gitu. Bukan 3, 5, kan kita berdua tambah 3. Gimana gue nggak drop, jadi kita berdua tuh mereka. Iya. Terus jangan lupain kita itu sampai aku yang pilihin istrinya gitu. Fai itu kan pendiam, tapi dia kok sama gue protektif. Yang satu sekolah sama abang siapa? Fai Abigail juga, tapi kan Abigail di bawah Fai. Dia satu sekolah sama abang dulu sampai kata Yoci aja, anak lu aja kalau negur kan, anak lu kan supel, kan negur dia tuh diam aja kan gitu. Kalau itu memang begitu, tapi ya segitu, apalagi semenjak ditinggal papahnya kan, anak cewek itu kan ya kalian tahu sendiri lah gimana bokap. Nah paling dekat banget tuh sama bokap kan, dan itu tambah down nih sampai sekarang tuh. Makanya gue lagi berusaha dan keluarga gue lagi berusaha untuk bikin dia percaya diri, naik lagi gitu. Makanya rezeki lu juga nggak putus. Amin. Karena semuanya itu untuk keluarga. Dan satu hal gue mau cerita lagi. Ini ada hubungan tahan dulu. Tahan dulu ceritanya. Gimana kalau kita main game dulu? Boleh. Ya kan? Gue hapus dulu ya. Kita main game dulu ya. Mana handphonenya dong, Nek? Handphonenya Lia mana tadi? Oh pakai handphone kecil. Oke, sekarang kita main game sebelum kita lanjut cerita lagi ya. Gamesnya adalah tebak apa sih ya nih? Aduh deg-degan ya ke. Iklan dulu. Kok itu sih Nek? Kan dibuka PDF-nya. Kok handphone dia begitu handphone? Nggak tahu deh urusan dulu keluarga kalian deh, nggak tahu. Nggak urusan gue. Nggak harus ikut-ikutan. Iya benar. Lia pasti lucu kalau meraktekin itu tebak-tebakan. Gue gaplok. Apa sih Bu? Ini kan nggak pernah mana sih? Bukan. Ya Allah, sebelum syuting di briefing atau apa kek lama banget. Nggak ada. Oh nggak ada ya. Jadinya susah. Ini kayaknya tebak bibir deh, Chang. Bukan. Apa sih, Chang? Tebak kata atau nama dengan gestur dan kata umumnya. Kok dulu ada di Eke nggak ada, Chang? Ada. Kayaknya Jadi, dia harus menjelaskan kata itu tanpa bicara, hanya dengan gerakan tubuh atau gestur.
Udah pernah belajar dong di Sanggar ya? Iya. Oh, Contohnya oke. apa sih maksudnya? Contohnya Misalkan Oh, minum. minum, gitu Oke, gampang. baik. ini kan berarti Ya, oke. Kalau Indah nggak pose? Gitu. Ambil ya. ambil. Tutup kan itu diambil ya, Mbak. Diblur ya. Oke, kata pertama. Oke, ready? Ready ya? Jangan lihat ke gue, ke dia dong. Iya, Char. Ini kamera lu Char. Oh, iya. Duduknya bisa. Mbak kemana liatnya? Ya, kameranya di sini, tapi oke. lu tuh lihat Oke, ke. oke. Kalau gitu kan jadinya mirip. Udah, Bu, cepetan, Bu. Oke, ready ya? Iya, Oke, oke, Bu. kata pertama. Kencing. Oke. Kata keduanya. Kata keduanya. Unyu, lucu. Masa kencing lucu? Mau gebuk ya lu Oh, ya? ini nyambung. Iya. Berapa kata? Kan tadi udah dibilang. Berapa Kata kata? pertama, ini kata kedua. Berapa kata? 2 aja lah. Kencing. Tebak terus dong. Lucu. Lu jelong soalnya. Jadi gue gak bisa ngeliat lu. Apa sih, Nek? Hadiahnya kurangin 1 ya. Jelong dong. Centil. Kok kencing centil? Ya lo pikir aja sendiri. Kencing. Logikanya. Oh, kencing manis, coy. Iya. Coy, kencing manis. Pinter. Mudah-mudahan bisa kejadian sama lu ya, Wi. Coy. Oke, ready ya. Ya, bukan yang ini nih. Gue. Apa sih? Gue. Ini serempak deh, maksudnya apaan sih, kurang Nggak, ajar. apa kata bantuannya berarti hewan. Babi ya, Bo? Bukan. Babi Hewan. mah pink. Nggak, maksudnya kata bantuannya hewan. Hewan. Badak. Ini bukan. Kudanil, anjing. Apa? Makasih ya, Kudanil. Iya. Makasih ya, Li. Abis gue bingung. Coy. Iya, nggak apa-apa, Li ya. Boleh. Kudanil. Enggak, ini aja. Ini kesukaannya dia nih. Oh ini. Oh iya, satu kata. 1 kata aja. Ready? Oh, tadi udah. Ya. Oh, udah. Ready ya? Nah. Meditasi. Kesurupan. Gampang kan? Bagus, dia Dia mah mah pinter. Banget, banget. Pinter ini. Ready? Iya. 2 kata aja. Oke. Kata pertama. Oke. Keramas. Mandi. Ya. Oke. Hah? Kata kedua. Gue lagi. Gue lagi. Mandi hewan. Mandi hewan. Apaan sih? Tadi kata gue hewan. Apaan, anjing? Ini pasti lu suka soalnya. Mandi junub. Mandi apa sih? Apa sih, Bu? Gue mandi. Mandi kucing. Iya, kalau mama suka bener. Kalau mama suka bener. Mandi kucing bener. Iya, mandi kucing. Apa tahu? Ih, banget suka. Satu lagi kalian ya. Satu lagi ya. Dia mah bagus tau kalau Bagus, begini bagus, dia pintar. bagus ya. Aduh, yang ini apa ya, Cor? Depannya ya, Cor. Ini. Bukan yang Indang. Indang. Oh. Apa ya? Dia pernah dulu nih dendong pakai begini dia. Iya, kata keduanya dulu aja ya, Cor. Oh, gitu boleh. Iya. Pundak. Tulang punggung. Enggak, bukan. Bukan. Kan kata kedua. Kirain Satu mau- doang iya, udah, oke. berarti. Apa? Gendong. Ah, kata pertamanya coba lu cari tahu. PR ya. Sumpah. Iya. Dendong. Tak gendong. Hampir. Dikit lagi. Nggak ada clue. Dikit lagi. Karena kita tahu lu tuh pinter banget. Jamu gendong. Pintar. Hebat dia mah. Alhamdulillah. Udahan yuk. Capek gue. Ya, kok begini? Ini kok bisa sama lo sih, Li? Iya, ya. Ini syuting apaan sih? Ini kan wadah sister, Iya, jadi mau kita, jadi terserah Iya, kita. iya, boleh, boleh, Iya. Sama hati kita aja. Ya, tayang-tayang juga nggak apa-apa deh gitu ya. Ya. Iya, Iya, kita belum tentu tahu. Belum tayang? Belum tentu. Ngapain kita gue mau datang, tayang. anjing? Nggak boleh. Kalau nggak tentu tayang. Nggak boleh. Nggak boleh ngomong anjing. Nggak boleh ngomel. Nah, ya boleh.
Dan nih, Aku udah lama sakit loh. Jangan, Cika. Orang ada yang anjir. Dia nggak tahu, orang ada yang tahu. Dia nggak tahu lagi sakit. Orang ada yang sakit. Jangan tahu dia. Jangan tahu lagi sakit. Orang ada yang tahu. Cika. Aduh, sakit. Udah lanjut. Cika. Cika. Udah sakit. Udah anjir. Aku udah lama nggak sakit. Jadi gini, Bro and Sis. Udah. Kan udah cerita sama Mas Adit kan? Yang episode itu kan? Udah, Cika. Udah. Cika. Aduh. Sakit lagi. Cika. Tuhan, itu udah lama banget lagunya. Tuhan. Aduh, sakit. Cika, lu jelasin tuh orang nggak tahu lah. Sangkanya Eka kenapa sih? Cika. Aduh, capek ya Allah. Jadi gini, Bro and Sis. Oke, berarti kita lanjut ya ceritanya ya. Lanjut ya, oke. Tadi Lu tuh emang dari kecil tuh emang tampil banget gitu. Gue waktu kecil selalu tahu gue kan walaupun gini-gini jebolan pesantren ya, Bo. Iya. Gue tahu. Jadi gue sekolah itu Nah, jadi tapi tadi dulu, terus yang ngejorokin lu ke dunia entertain itu siapa? mau tahu nggak? Gue baca ada satu. Kita sih nggak mau tahu ya. Iya juga, apa gue yang tahu dong. Jadi gue baca majalah yang menampilkan Lenong Bocah yang pada saat itu tentang Melissa Grace. Itu gue sampai sekarang masih gue clippingin, jadi itu awal. Iya. Dari akhirnya kita digabungin jadi Lenong Bocor. Iya, nah tambah lagi kalian awal mula Ruben Olga nih, ya gue sangat thank you banget Ruben sama Olga, walaupun pada saat itu gue nggak thank you ya, karena pada saat itu gue bukan sakit hati, misalnya Biar lo tahu bentukan perempuan tuh kayak apa. tahu Li, selama ini gue pacaran sama perempuan, emang gue di TV ngondek, tapi kan itu cuma di TV doang, lihat.